Nasdem titik 2. Kalau Anies tak komitmen melanjutkan program Jokowi, kita tidak jadi dukung. Ya kita tahu Nasdem kan salah satu dari koalisi pemerintah hari ini. Dia mengungkapkan hal itu juga berlaku pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi sebetulnya tidak spesifik ke Anies. Kalau kita melihat, dia mengungkapkan hal itu berlaku juga. Artinya berarti ke dua yang lain, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Sampai detik ini, calon presiden dari Nasdem yang sudah diumumkan oleh Surya Paloh ya 3 orang itu. Meskipun di belakang ramai kita dengar fix 100% Nasdem ke Anies gitu ya. Tapi ya sebelum itu diumumkan secara resmi, tentu kita harus menunggu. Pak Anies misalnya, kalau dia tak berkomitmen, tak ada komitmen yang utuh melanjutkan program Pak Jokowi, saya pastikan kita tak jadi mendukung dia. Sikap tersebut diambil Partai Nasdem karena komitmen selalu mendukung Jokowi. Bahkan komitmen Nasdem ini tak hanya terjadi. Anies Baswedan, bapak politik identitas, dibela Nasdem, Jakarta damai, tidak hiruk pikuk kayak zaman Ahok. Anies Baswedan tampaknya tak bisa lepas dari julukan bapak politik identitas yang belakangan semakin diamplifikasi setelah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasional Demokrat. Meski begitu, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi alias Gus Coy menilai julukan tersebut tidak selalu bermakna positif sebab pada dasarnya Indonesia pun dibangun dari banyak identitas. Negara ini didirikan atas identitas, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika, ungkap Gus Coy seperti dikutip dari warta ekonomi.co.id jaringan suara.com. Karena itulah ia heran bila sebutan politik identitas justru kerap dikonotasikan negatif, apalagi berujung dengan Anies yang dinilai sebagai sosok yang diskriminatif, terutama ke pihak-pihak minoritas. Malah menurut Gus Coy, Anies tidak pernah mendiskriminasi kaum minoritas baik suku maupun agama. Kepemimpinan Anies Baswedan dinilai sangat profesional sehingga DKI Jakarta cenderung damai selama 5 tahun belakangan. Selama dia memimpin tidak ada diskriminasi secuil pun terhadap minoritas atau kepada suku agama. Justru Anies menunjukkan bahwa dia proporsional, dia adil, jelas Gus Coy. Ia lantas mencontohkan soal izin pembangunan gereja yang selama ini sulit didapatkan oleh kaum Nasrani. Menurut Gus Coy, izin tersebut sulit didapatkan selama pemerintahan periode sebelum Anies. Oleh Anies semua dikasih izin. Jumlah izin yang diberikan selama 5 tahun sekitar 31 pendirian gereja, masjid hanya 19, terang Gus Coy. Di sisi lain, Anies juga tidak mengistimewakan pendukungnya di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Jadi jelas tidak ada diskriminasi, tegas Gus Coy. Poin-poin inilah yang menjadi nilai positif kepemimpinan Anies di ibu kota. Hal yang sama juga menjadi pembeda dengan situasi ketika pendahulu Anies, Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok memimpin DKI Jakarta. Di satu sisi kepemimpinan 5 tahun ini damai, tidak hiruk-pikuk seperti zaman Ahok, tidak ada kontroversi, jelas Gus Coy. Kelebihan lainnya adalah Anies bukan hanya sosok yang bisa menata kata tetapi terbukti mampu menata kota Jakarta. Ini fakta, pungkasnya. Karena itulah Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menegaskan partainya punya prinsip yang sejalan dengan Anies Baswedan, yakni NKRI harga mati. Insya Allah Nasdem dan calon yang didukung sudah memiliki kesempatan dan kesamaan prinsip tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati, tegas Irma Jumat 7 Oktober. Sebelumnya, pembelaan juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Mana ada manusia yang sempurna, mana ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, kata Ali setelah 4 Oktober. Anies Baswedan nampaknya tak bisa lepas dari julukan bapak politik identitas yang belakangan semakin diamplifikasi setelah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasional Demokrat. Meski begitu, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi alias Gus Coy menilai julukan tersebut tidak selalu bermakna positif sebab pada dasarnya Indonesia pun dibangun dari banyak identitas. Negara ini didirikan atas identitas, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika, ungkap Gus Coy seperti dikutip dari warta ekonomi.co.id jaringan suara.com. Karena itulah ia heran bila sebutan politik identitas justru kerap dikonotasikan negatif, apalagi berujung dengan Anies yang dinilai sebagai sosok yang diskriminatif terutama ke pihak-pihak minoritas. Malah menurut Gus Coy, Anies tidak pernah mendiskriminasi kaum minoritas baik suku maupun agama. Kepemimpinan Anies dinilai sangat profesional sehingga DKI Jakarta cenderung damai selama 5 tahun belakangan. Selama dia memimpin tidak ada diskriminasi secuil pun terhadap minoritas atau kepala suku agama.
Justru Anies menunjukkan bahwa dia proporsional, dia adil, jelas Gus Coy. Ia lantas mencontohkan soal izin pembangunan gereja yang selama ini sulit didapatkan oleh kaum Nasrani. Menurut Gus Coy, izin tersebut sudah didapatkan selama pemerintahan periode sebelum Anies. Oleh Anies semua dikasih izin. Jumlah izin yang diberikan selama 5 tahun sekitar 31 pendirian gereja masjid, hanya 19 terang Gus Coy. Di sisi lain, Anies juga tidak mengistimewakan pendukungnya di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Jadi jelas tidak ada diskriminasi, tegas Gus Coy. Poin-poin inilah yang menjadi nilai positif kepemimpinan Anies di ibu kota. Hal yang sama juga menjadi pembeda dengan situasi ketika pendahulu Anies, Basuki Cahayapurnama atau BTP alias Ahok memimpin DKI Jakarta. Di satu sisi kepemimpinan 5 tahun itu damai, tidak hiruk pikuk seperti zaman Ahok. Tidak ada kontroversi, jelas Gus Coy. Kelebihan lainnya adalah Anies bukan hanya sosok yang bisa menata kata seperti terbukti, mampu menata kota Jakarta, ini fakta pungkasnya. Karena itulah Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menegaskan, partainya punya prinsip yang sejalan dengan Anies Baswedan, yakni NKRI harga mati. Insya Allah Nasdem dan calon yang didukung sudah memiliki kesampaian prinsip tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati, tegas Irma, Jumat 7 Oktober 2022. Anies Baswedan, bapak politik identitas, dibela Nasdem, Jakarta damai, tidak hiruk pikuk kayak zaman Ahok. Anies Baswedan tampaknya tak bisa lepas dari julukan bapak politik identitas yang belakangan semakin diamplifikasi setelah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasional Demokrat. Meski begitu, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi alias Gus Coy menilai julukan tersebut tidak selalu bermakna positif sebab pada dasarnya Indonesia pun dibangun dari banyak identitas. Negara ini didirikan atas identitas, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika, ungkap Gus Coy seperti dikutip dari warta ekonomi.co.id jaringan suara.com. Karena itulah ia heran bila sebutan politik identitas justru kerap dikonotasikan negatif, apalagi berujung dengan Anies yang dinilai sebagai sosok yang diskriminatif, terutama ke pihak-pihak minoritas. Malah menurut Gus Coy, Anies tidak pernah mendiskriminasi kaum minoritas baik suku maupun agama. Kepemimpinan Anies Baswedan dinilai sangat profesional sehingga DKI Jakarta cenderung damai selama 5 tahun belakangan. Selama dia memimpin tidak ada diskriminasi secuil pun terhadap minoritas atau kepada suku agama. Justru Anies menunjukkan bahwa dia proporsional, dia adil, jelas Gus Coy. Ia lantas mencontohkan soal izin pembangunan gereja yang selama ini sulit didapatkan oleh kaum Nasrani. Menurut Gus Coy, izin tersebut sulit didapatkan selama pemerintahan periode sebelum Anies. Oleh Anies semua dikasih izin. Jumlah izin yang diberikan selama 5 tahun sekitar 31 pendirian gereja masjid, hanya 19 terang Gus Coy. Di sisi lain, Anies juga tidak mengistimewakan pendukungnya di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Jadi jelas tidak ada diskriminasi, tegas Gus Coy. Poin-poin inilah yang menjadi nilai positif kepemimpinan Anies di ibu kota. Hal yang sama juga menjadi pembeda dengan situasi ketika